Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Lestari dengan NIM C1029. Kali ini saya akan menjelaskan atau mentutorialkan bagaimana cara mengolah data seleksi kuantitatif. Nah, sebelumnya pada data seleksi kuantitatif ini kita mengelola beberapa data, diantaranya adalah data seleksi individu, data seleksi family, dan genetic gain. Nah, yang pertama adalah data seleksi individu. Karena saya merupakan kelompok 9, jadi saya akan mengolah data ikan dari kelompok 9. Dan di sini terdapat data panjang baku, panjang total, dan bobot. Dan kemudian saya memilih untuk mengolah data bobot. Dan untuk mengolah data bobot pada kelompok 9, yang pertama adalah kita mengcopy keseluruhan bobot, kemudian kita salin seperti ini, dan kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Sehingga dari yang tadinya random seperti ini, kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil dengan cara mengklik tombol sort. Kemudian kita cari nilai cut off-nya. Cara kita mencari nilai cut off-nya itu adalah dengan mencari nilai rata-rata dari seluruh bobot ini. Dan didapatkanlah datanya itu 223,6 dan apabila itu dibulatkan menjadi 224. Jadi data eh, data ikan yang akan kita seleksi atau kita ambil itu merupakan ikan dengan bobot di atas 223,6 yang ditandai dengan warna biru kegelapan ini. Kemudian data seleksi family. Nah, pada data seleksi family ini, saya menggunakan data kelompok 8, kelompok 9, dan kelompok 10. Caranya adalah sama seperti data seleksi individu, tapi itu diterapkan pada ketiga kelompok, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, eh, pada pada seleksi family ini dibagi menjadi dua, yaitu between family dan within family. Yang pertama adalah between family. Cara mendapatkan hasil between family ini adalah dengan cara membandingkan nilai rata-rata dari masing-masing kelompok. Mana kelompok yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Dan didapatkanlah kelompok yang dengan nilai rata-rata tertinggi adalah kelompok 8. Jadi, hasil between family dari ketiga kelompok family ini adalah diwakilkan oleh kelompok 8. Dan kemudian within family. Cara mendapatkan hasil within family ini adalah dengan cara bobot yang tadinya itu random kita urutkan sehingga menjadi seperti ini, dari yang terbesar hingga yang terkecil, dari yang terbesar hingga yang terkecil, dan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, setelah diurutkan, kita mengambil dari masing-masing kelompok itu sebanyak 5 bobot ikan. Jadi didapatkanlah hasil sebagai berikut. Jadi 5 dari kelompok 8, 5 dari kelompok 9, dan 5 dari kelompok 10. Baik, selanjutnya adalah data genetic gain, seperti ini. Namun, untuk mendapatkan kurva seperti ini, kita harus mencari atau mengolah data bobot dari kelompok 9. Nah, cara yang pertama itu adalah kita mengambil atau menyalin keseluruhan nilai bobot dari eh, data ikan kelompok 9 karena semuanya berkelamin jantan, jadi tidak ada yang dibuang. Dan kemudian kita mencari nilai rata-ratanya dengan rumus berikut. Nah, kita menyeleksi dari generasi 0, 1, generasi 2, dan seterusnya. Dan untuk dari generasi 0 ini, caranya adalah kita menyalin hingga 10 bobot, kita salin ke sini. Kemudian kita tentukan rata-ratanya dengan rumus berikut. Dan kemudian standar deviasinya sebagai berikut. Semakin kecil standar deviasinya, maka hasilnya semakin bagus karena menunjukkan eh, hasil ikannya itu bobotnya itu seragam. Nah, kemudian kita beralih ke generasi pertama. Generasi pertama itu didapatkan dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kita tinggal drag aja menghasilkan data seperti ini. Kemudian kita copy, kita paste, tapi bagian sini kita paste bagian paste value. Kemudian kita hitung rata-ratanya kembali dengan rumus seperti ini. Dan kemudian kita seleksi. Nah, seleksi ini caranya adalah dengan mengambil sampel ini sebanyak 10,
Kita salin ke sini, kemudian kita tentukan lagi rata-ratanya dengan rumus sebagai berikut dan standar definisinya sebagai berikut. Kemudian bisa dibandingkan nih, bahwa dari generasi 0 ke generasi 1 itu mengalami kenaikan dari rata-rata bobotnya itu 226 ke 257 gram. Kemudian bisa dilihat dari standar deviasinya dari 35 ke 12. Dan pada data ini saya menggunakan atau mengolah data hingga generasi kelima dan didapatkan itu rata-ratanya sebesar 279 gram dan standar deviasinya ini mencapai 0,3. 0,3 ini merupakan menandakan hasilnya bobot itu semakin seragam dan bisa dilihat data ininya seragam. Nah, kemudian kita beralih ke genetic gain. Nah, genetic gain ini rumusnya adalah rata-rata generasi T dikurangi rata-rata generasi 0 dibagi rata-rata generasi 0 dikali 100 dan satuannya itu adalah persen. Nah, ini merupakan hasil dari rata-rata yang sudah kita cari tadi. Yang berwarna merah ini, ini kita salin ke masing-masing generasinya. Dan untuk genetic gain 1 itu kita menggunakan rumus sebagai berikut dan dicantumkan ke dalam rumus sebagai berikut. Ini, dan ini. Nah, tahapan selanjutnya adalah pembulatan. Yang pertama dilakukan adalah kita menyalin data bobot dari generasi kelima. Ya, ini data ini kita salin ke sini. Kita salin. Kemudian kita lakukan pembulatan. Caranya adalah dengan memasukkan rumus sebagai berikut. Itu nanti kemudian kita tinggal drag aja. Nah, kemudian ada tabel bobot dan frekuensi. Nah, bobot itu dapat dilihat berapa aja angka yang muncul di pembulatan. Itu ada angka 280, 279, 278, 277, dan 275. Dan frekuensi ini adalah berapa banyaknya angka bobot ini muncul atau jumlahnya berapa. Jadi kayak 220, 280 itu ada 2 ikan, 279 itu ada 7 ikan, dan seterusnya. Kemudian, X ini didapatkan dari rata-rata seluruh bobot hasil pembulatan ini. Kemudian didapatkanlah hasil 278. Dan kita salin juga di bawahnya 278. Dan Y-nya, untuk Y saya menggunakan angka 3 dan 15. Nah, untuk mendapatkan kurva seperti ini, caranya adalah kita dengan memblok, kita bagi bobot dan frekuensi, kemudian kita klik insert, kita klik recommended chart, nah kita kemudian klik OK, kemudian nah kita pencet atau klik yang titik ini, yang biru, kemudian kita klik select data, dan kita klik add. Nah, untuk X value-nya kita salin bagian X. Nah, untuk Y value-nya, Y value-nya kita bagian Y. Kemudian kita klik OK. Oke, kemudian datanya sudah jadi. Tinggal kita edit bagaimana maunya dan seperti ini ya. Biar untuk halus seperti ini kita change chart type. Kemudian kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini. Yang ini. Dan kita pencet oke. Selesai. Jadi kurvanya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.